Kisah Zulkarnain. Di balik gemuruh sejarah, ada kisah yang tidak ditulis untuk sekadar dikenang, tetapi untuk direnungkan. Di dunia yang diliputi peperangan, tirani, dan pengkhianatan, Allah menghadirkan seorang pemimpin yang tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi menata nurani manusia. Namanya diabadikan dalam wahyu. Jejaknya melintasi barat yang tenggelam, timur yang terpanggang matahari, hingga utara yang diselimuti ketakutan purba. Dialah Zulkarnain, seorang raja, seorang arsitek peradaban, seorang hamba yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, ilmu adalah rezeki, dan keadilan adalah benteng sejati umat manusia. Al-Quran tidak menyebut silsilahnya secara rinci, tidak mengikatnya pada satu nama sejarah, karena yang hendak diwariskan bukanlah figur, melainkan nilai. Dari kisah inilah kita belajar bagaimana wahyu bertemu akal, bagaimana iman memandu teknologi, dan bagaimana manusia mampu menahan kehancuran tanpa menjadi perusak. Inilah kisah Zulkarnain, bukan dongeng masa lalu, melainkan cermin bagi zaman kita hari ini. Bersiaplah, tirai sejarah akan disingkap, dan perjalanan besar itu dimulai sekarang. Zulkarnain, raja, ilmu, dan benteng kemanusiaan. Elegi kekuasaan, rezeki, dan hikmah ilahi. Bab 1, dunia yang retak dan kelahiran takdir. Dunia tidak selalu runtuh dengan suara gemuruh. Terkadang ia retak perlahan, hampir tak terdengar, melalui ketakutan para penguasa, keserakahan para elit, dan kebisuan mereka yang kehilangan suara. Sejarah manusia mencatat bahwa sebelum peperangan besar meledak, sebelum darah mengalir menjadi sungai, selalu ada fase sunyi, fase ketika nurani dikalahkan oleh ambisi, dan kekuasaan dipertahankan dengan firasat gelap tentang masa depan. Pada zaman itu, peradaban-peradaban besar berdiri di atas pondasi yang rapuh. Istana-istana megah dibangun bukan di atas keadilan, melainkan di atas kecemasan. Para raja hidup dikelilingi kemewahan, namun tidur dalam bayang-bayang mimpi buruk. Mereka takut kehilangan tahta, takut pada pewaris, takut pada waktu. Dan dari ketakutan itulah lahir keputusan-keputusan paling kejam dalam sejarah. Al-Quran mengajarkan bahwa ketakutan terhadap kehilangan rezeki dan kekuasaan seringkali menjadi akar kezaliman. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena ia melihat dirinya serba cukup. Qs. Al-Alaq 6-7. Merasa cukup adalah awal kehancuran. Merasa kekuasaan milik sendiri adalah pintu tirani. Di tengah dunia yang mulai kehilangan keseimbangan inilah, takdir bekerja dengan cara yang tidak disangka. Di sebuah kerajaan besar di dataran Persia kuno, hiduplah seorang raja bernama Astyages. Wilayahnya luas, pasukannya kuat, hartanya melimpah. Namun hatinya sempit. Ketika malam turun dan istana terlelap, ia diguncang oleh mimpi-mimpi yang menggerogoti jiwanya. Ia melihat kerajaannya runtuh bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh darah dagingnya sendiri, seorang cucu yang belum lahir. Dalam tradisi kuno, mimpi raja bukan sekadar bunga tidur. Ia ditafsirkan sebagai pesan langit, peringatan tentang masa depan. Namun perbedaan antara raja zalim dan pemimpin bijak terletak pada cara menyikapi peringatan itu. Astyages memilih jalan ketakutan. Ia menjadikan firasat sebagai alasan untuk menghapus nyawa. Disinilah bab pertama kehidupan Zulkarnain dimulai, bukan dengan mahkota, bukan dengan pedang, melainkan dengan ancaman kematian. Al-Quran berkali-kali menegaskan bahwa banyak nabi dan tokoh besar lahir dalam situasi genting, Musa yang dihanyutkan di sungai, Ibrahim yang dibakar, Isa yang diburu sejak bayi. Polanya berulang, seolah sejarah ingin berkata, ketika kezaliman mencapai puncaknya, Allah menyiapkan jalan bagi keadilan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan menjadikan mereka pemimpin serta pewaris. Qs. Al-Qahas 5. Ayat ini bukan sekadar kisah Bani Israel. Ia adalah hukum sejarah ilahi. Perintah kelam pun dikeluarkan. Bayi itu harus dibunuh. Sebuah keputusan dingin yang lahir dari rasa takut kehilangan rezeki kekuasaan.
Namun di balik setiap perintah zalim, Allah menanamkan satu celah hati manusia. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk emas atau kemenangan. Terkadang rezeki hadir sebagai satu keputusan kecil yang menyelamatkan dunia. Dalam kisah ini, rezeki itu bernama nurani. Rasulullah bersabda, "Mintalah fatwa pada hatimu, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu." Hari Ahmad. Hadis ini seakan hidup dalam peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Sebab sejarah tidak berubah oleh pedang Astiages, melainkan oleh hati seorang panglima yang kelak menolak menjadi algojo takdir. Maka bab ini menutup dirinya dengan satu kesadaran penting, sebelum Zulkarnain menjadi raja penjelajah dunia, sebelum ia membangun benteng besi dan menaklukkan ketakutan umat manusia, ia terlebih dahulu diselamatkan oleh satu hal yang paling rapuh sekaligus paling kuat, hati yang masih mampu mendengar bisikan kebenaran. Dan dari celah kecil itulah, sejarah besar mulai berbelok. Bab 2, Mimpi, Ketakutan, dan Nurani yang Menyelamatkan. Malam selalu menjadi ruang paling jujur bagi seorang penguasa. Di siang hari, mahkota menutupi ketakutan. Di hadapan rakyat, kekuasaan tampak kokoh. Namun ketika lampu-lampu istana dipadamkan dan suara penjaga mereda, raja tinggal sendirian bersama pikirannya. Disitulah mimpi datang, mengetuk batas antara kekuasaan dan kelemahan manusia. Astiages kembali terjaga dengan napas memburu. Mimpi itu berulang, bukan sekali, bukan dua kali, melainkan seperti pesan yang menolak untuk dilupakan. Dalam mimpinya, ia melihat aliran yang keluar dari rahim putrinya, mengalir deras hingga menenggelamkan istana dan negeri-negeri di sekitarnya. Para ahli tafsir istana menunduk gemetar, sepakat dalam satu kesimpulan, kekuasaan Astiages akan runtuh oleh cucunya sendiri. Di titik inilah ketakutan berubah menjadi ideologi. Ketika seorang penguasa lebih percaya pada mimpi ketimbang keadilan, ia akan menghalalkan segala cara demi mempertahankan apa yang ia sebut rezekinya. Padahal Al-Quran telah mengingatkan manusia tentang kesalahan fatal ini. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Qs. Al-Isra 31. Ayat ini seolah melintasi zaman, menegur bukan hanya kaum Arab pra-Islam, tetapi juga raja-raja kuno yang membunuh demi rasa aman palsu. Astiages memandang kekuasaan sebagai miliknya, bukan titipan. Maka yang lahir dari pikirannya bukan kebijaksanaan, melainkan perintah kelam. Perintah itu disampaikan kepada seorang panglima kepercayaan bernama Harpagus. Ia bukan orang sembarangan. Ia prajurit terlatih, terbiasa mengeksekusi perintah tanpa bertanya. Namun malam itu, ketika bayi mungil itu diletakkan di hadapannya, sesuatu yang tak tercatat dalam dokumen militer bergetar di dadanya. Bayi itu lemah, tangisnya pelan, tidak membawa ancaman apapun. Tetapi justru di sanalah, Allah menyisipkan ujian paling berat bagi Harpagus, ujian antara loyalitas kepada raja dan ketaatan kepada suara batin. Dalam Islam, suara batin ini dikenal sebagai fitrah. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa fitrah adalah cahaya awal yang Allah tanamkan dalam jiwa manusia sebelum ia ditutup oleh hawa nafsu dan ketakutan. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hari Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang akidah, tetapi tentang kemurnian nurani manusia. Harpagus sedang berdiri tepat di titik itu, sebelum fitrah terkubur oleh kepentingan. Dalam perspektif psikologi modern, momen ini disebut moral injury, luka batin yang muncul ketika seseorang dipaksa melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai terdalamnya. Banyak pemimpin dan prajurit sepanjang sejarah runtuh bukan karena kalah perang, tetapi karena mengkhianati suara hatinya sendiri. Harpagus memilih jalan sunyi. Ia tidak memberontak, ia tidak menantang raja. Ia melakukan sesuatu yang lebih berani, ia menyelamatkan satu nyawa secara diam-diam. Bayi itu ditukar dengan jasad lain, lalu diserahkan kepada seorang penggembala sederhana di wilayah selatan.
Keputusan ini tampak kecil di mata sejarah, tetapi di langit ia bernilai besar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia." Hari Muslim, makna sejalan dengan Qs. Al-Maidah 32. Rezeki Allah bekerja dengan cara yang sering luput dari logika kekuasaan. Bayi yang hendak dibunuh justru tumbuh di lingkungan yang jauh dari intrik istana. Ia mengenal tanah, ternak, dan kerja keras. Ia belajar kepemimpinan bukan dari singgasana, tetapi dari kehidupan nyata. Para sejarawan mencatat bahwa banyak pemimpin besar lahir dari keterasingan. Lingkungan sederhana membentuk ketangguhan mental, empati sosial, dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Dalam sains perkembangan modern, hal ini dikenal sebagai resilience building, ketahanan jiwa yang tumbuh dari keterbatasan. Astyages mengira ancaman telah selesai. Ia menenangkan dirinya dengan ilusi kontrol. Namun Al-Quran telah menegaskan sebuah hukum abadi. Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Qs. Al-Anfal 30. Bab ini menyingkap satu kebenaran mendasar, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan runtuh oleh satu tindakan nurani. Dunia mungkin digerakkan oleh pasukan dan strategi, tetapi sejarah sering berbelok oleh satu keputusan sunyi yang diambil dalam kesendirian. Harpagus mungkin tidak tahu bahwa bayi itu kelak akan dikenal sebagai Zulkarnain. Ia hanya tahu satu hal, malam itu, ia menolak menjadi algojo. Dan penolakan itulah yang mengubah arah dunia. Disinilah bab kedua berakhir, dengan satu pesan yang bergema lintas zaman, ketika manusia menjaga nuraninya, Allah menjaga masa depannya. Bab 3, dari anak gembala menuju raja keadilan. Anak itu tumbuh jauh dari istana, jauh dari intrik, jauh dari bahasa kekuasaan yang penuh tipu daya. Ia dibesarkan di tanah terbuka, di antara hembusan angin padang rumput, suara ternak, dan ritme alam yang jujur. Setiap pagi ia belajar membaca tanda-tanda langit, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk bertahan hidup. Setiap senja ia belajar memahami kelelahan, kesabaran, dan tanggung jawab. Dalam tradisi Islam, bukan kebetulan jika banyak pemimpin besar dibesarkan dalam kesederhanaan. Nabi Musa, alaihissalam tumbuh sebagai penggembala. Nabi Muhammad pun menggembala kambing sebelum memimpin umat. Sebab menggembala bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan sekolah kepemimpinan paling purba, menjaga yang lemah, menuntun yang tersesat, dan bersabar menghadapi yang membangkang. Rasulullah bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pernah menggembala kambing." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di lingkungan sederhana itulah, watak Zulkarnain mulai terbentuk. Ia tidak dimanja oleh pujian, tidak dirusak oleh rasa aman palsu. Ia mengenal lapar, mengenal lelah, dan mengenal arti melindungi yang lebih lemah darinya. Inilah fase pembentukan jiwa, fase yang sering diabaikan oleh para pewaris tahta, tetapi justru menjadi fondasi kokoh kepemimpinan sejati. Namun takdir tidak berhenti di padang rumput. Pada suatu peristiwa yang tampak sepele, keberanian anak itu bersentuhan dengan kekuasaan. Ia berani menegur seorang bangsawan muda yang berlaku sewenang-wenang. Kata-katanya tajam, sikapnya tegak, tidak tunduk oleh status atau darah biru. Keberanian itu menggemparkan. Dari mulut ke mulut, kabar tentang anak gembala yang tidak takut pada bangsawan menyebar hingga ke istana. Astyages akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini ia kira telah dikubur. Cucu yang hendak ia musnahkan ternyata hidup. Namun sejarah mencatat satu hal penting, kebenaran sering datang terlambat bagi penguasa yang memerintah dengan ketakutan. Astyages telah kehilangan legitimasi moral. Rakyat tidak lagi melihatnya sebagai pelindung, melainkan ancaman. Dalam Islam, kekuasaan tanpa keadilan adalah kehinaan, meski dibalut kemegahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."
Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Peralihan kekuasaan pun terjadi, tidak melalui pertumpahan darah besar, tetapi melalui pergeseran kepercayaan. Astiages digulingkan, dan anak yang dahulu hendak dibunuh itu diangkat sebagai raja. Sejarah Persia mengenalnya sebagai penguasa yang berbeda. Ia tidak memulai pemerintahannya dengan balas dendam. Ia justru mengampuni. Sikap ini sejalan dengan prinsip agung dalam Islam bahwa kekuatan tertinggi bukan pada membalas, tetapi pada menahan diri. Rasulullah bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang menang dalam pergulatan, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Zulkarnain mengangkat Herpagus, orang yang pernah menyelamatkannya, bukan sebagai algojo, tetapi sebagai pembantu dalam menata ulang negeri. Ia memandang masa lalu bukan sebagai dendam yang harus dilunasi, melainkan pelajaran yang harus diolah. Para sejarawan modern menyebut model kepemimpinan ini sebagai transformational leadership, kepemimpinan yang mengubah trauma kolektif menjadi visi bersama. Dalam perspektif Al-Quran, inilah bentuk rezeki yang paling halus, kemampuan memimpin tanpa merusak, berkuasa tanpa menindas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 5. Bab ini menegaskan bahwa Zulkarnain tidak lahir sebagai raja, ia ditempa menjadi pemimpin. Ia tidak diwarisi kekuasaan yang utuh, melainkan membangunnya dari kepercayaan rakyat dan keadilan yang nyata. Dari anak gembala menuju raja keadilan, perjalanan ini mengajarkan satu hikmah besar, Allah tidak sekadar mengangkat manusia ke puncak, tetapi terlebih dahulu menguatkan kakinya agar tidak tergelincir ketika sampai di sana. Bab 4, siapakah Zulkarnain dalam sejarah? Sejak ayat-ayat tentang Zulkarnain dibacakan kepada umat manusia, satu pertanyaan besar tidak pernah benar-benar padam, siapakah dia dalam catatan sejarah dunia? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan dorongan intelektual yang menghubungkan wahyu dengan jejak-jejak peradaban. Namun Al-Quran membuka kisah ini dengan satu batas yang halus tetapi tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama, silsilah, ataupun lokasi geografis yang pasti. Yang dihadirkan justru adalah karakter, tindakan, dan prinsip kepemimpinan. Inilah metode wahyu, menyingkirkan kultus tokoh, lalu menegakkan nilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisahnya." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Ayat ini menegaskan bahwa yang disampaikan hanyalah sebagian kisahnya. Para mufasir seperti Imam Ibnu Katsir menekankan bahwa pembatasan ini disengaja agar manusia tidak terjebak pada rincian yang tidak membawa petunjuk. Antara Alexander dan Cyrus. Dalam sejarah barat, sebagian orientalis awal mengidentikan Zulkarnain dengan Alexander dari Makedonia, Alexander the Great. Sebab dalam literatur Yunani dan Romawi, Alexander sering digambarkan memakai mahkota bertanduk sebagai simbol putra dewa Amon. Dalam kisah-kisah populer yang dikenal sebagai Alexander Romance, ia digambarkan menjelajah timur dan barat, bahkan membangun penghalang bagi bangsa perusak di utara. Namun ketika gambaran ini diuji dengan standar Al-Quran, muncul kontradiksi yang mendasar. Alexander adalah penyembah berhala, mengklaim keturunan ilahi, dan menaklukkan negeri-negeri dengan pembantaian besar. Sementara Al-Quran menggambarkan Zulkarnain sebagai hamba Allah yang beriman, adil, dan selalu mengaitkan kekuasaannya dengan rahmat Allah. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa Zulkarnain bukan Alexander Yunani, karena perbedaan mendasar dalam akidah dan akhlak kepemimpinan. Sebaliknya, banyak ulama dan sejarawan modern, termasuk Abul Kalam Azad, mengajukan figur Cyrus the Great, pendiri Kekaisaran Persia Achaemenid. Cyrus dikenal dalam sejarah sebagai raja yang toleran, membebaskan bangsa-bangsa tertindas, dan menghormati keyakinan lokal. Prasasti Cyrus Silinder mencatat kebijakan pembebasan tawanan dan rekonstruksi tempat ibadah.
Karakter ini sejalan dengan gambaran Al-Quran tentang Zulkarnain, tidak memaksakan keyakinan, menegakkan keadilan, dan membangun, bukan menghancurkan. Zulkarnain dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Taurat, khususnya kitab Yehezkiel pasal 38 dan 39, dikenal figur Gog dan Magog, bangsa perusak yang kelak muncul dari utara. Dalam literatur Yahudi pasca Taurat dan naskah-naskah Kristen awal, muncul kisah seorang raja saleh dari timur yang membangun penghalang untuk menahan mereka. Tradisi ini berkembang dalam teks Syriak dan Ibrani yang kemudian memengaruhi legenda Alexander. Namun Al-Quran melakukan koreksi besar, kisah ini dibersihkan dari mitologi politeistik dan dikembalikan ke dalam kerangka tauhid. Para ulama menegaskan bahwa kesamaan kisah tidak berarti Al-Quran menyalin, melainkan meluruskan. Al-Quran datang sebagai muhaimin, pembenar dan pengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjaga terhadapnya." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Hikmah tidak disebutkannya nama. Mengapa Al-Quran tidak menyebutkan nama asli Zulkarnain? Para mufasir sepakat bahwa ini adalah metode pendidikan ilahi. Jika nama disebutkan, manusia akan sibuk berdebat tentang silsilah, ras, dan kebangsaan. Dengan menghilangkan identitas biologis, Al-Quran memusatkan perhatian pada fungsi moral. Dalam ilmu sosial modern, ini dikenal sebagai role-based model, manusia meneladani peran dan nilai, bukan mengidolakan figur secara buta. Zulkarnain dalam Al-Quran adalah arketipe pemimpin adil, pola ideal yang bisa hadir berulang kali dalam sejarah, dalam bentuk dan wajah yang berbeda. Penutup bab. Bab ini mengajarkan satu hikmah besar, tidak semua kebenaran harus diberi nama. Tidak semua tokoh harus dipaku pada satu identitas sejarah. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa nilai-nilai Zulkarnain, keadilan, ilmu, dan ketundukan kepada Allah terus hidup dan bekerja dalam setiap zaman. Maka siapapun dia dalam catatan sejarah, Zulkarnain dalam Al-Quran telah melampaui nama. Ia menjadi cermin bagi setiap pemimpin, dan sekaligus pertanyaan abadi bagi manusia, jika kekuasaan berada di tanganmu, akankah engkau berlaku seperti dia? Bab 5, Perjalanan ke Barat, Keadilan di Ujung Dunia. Perjalanan ke Barat bukan sekadar gerak geografis, melainkan ujian etika kekuasaan. Di sanalah, di batas yang oleh manusia purba disebut sebagai ujung dunia, Zulkarnain berhadapan langsung dengan makna keadilan yang paling telanjang. Tidak ada istana megah, tidak ada protokol, tidak ada tameng ideologi. Yang ada hanyalah manusia dan akibat dari perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ suatu kaum. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Ayat ini tidak hanya melukiskan lanskap, tetapi memperlihatkan mandat moral. Kekuasaan diberikan bersama pilihan, menghukum atau berbuat baik. Inilah momen krusial yang membedakan penakluk dari pemimpin. Ia menjawab dengan kalimat yang menggetarkan nurani sejarah. Adapun orang yang zalim, maka kami akan menghukumnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik, dan akan kami perintahkan kepadanya perintah yang mudah. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 87. Dalam dua ayat ini, tergambar sistem hukum yang seimbang, tegas terhadap kezaliman, lembut terhadap kebaikan. Hukuman selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak berada di atas mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin. Hadis riwayat Imam Muslim.
Matahari yang tenggelam di ufuk barat menjadi simbol bahwa setiap kekuasaan akan menuju senja. Yang tersisa bukan luas wilayah, melainkan jejak keadilan. Bab ini menegaskan satu pelajaran besar, keadilan sejati diuji bukan di pusat kekuasaan, melainkan di pinggiran dunia, di tempat di mana hukum mudah dilupakan dan nurani mudah dibungkam. Bab 6, Perjalanan ke Timur, Manusia Tanpa Pelindung dan Rezeki Peradaban. Jika Barat adalah senja kekuasaan, maka Timur adalah fajar peradaban. Di sanalah matahari terbit tanpa penghalang, tanpa tirai, tanpa nongan. Sebuah wilayah yang belum mengenal struktur, belum memahami perlindungan, dan belum membangun hubungan sadar antara manusia dan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, dia mendapati matahari itu menyinari suatu kaum yang tidak kami jadikan bagi mereka suatu pelindung darinya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Ayat ini menggambarkan masyarakat purba yang hidup telanjang dari teknologi dan sistem. Mereka bukan kaum durhaka, melainkan kaum yang tertinggal. Tidak ada bangunan yang menahan panas, tidak ada pepohonan yang terkelola, tidak ada sistem air yang terencana. Mereka hidup sebagaimana alam memperlakukan mereka. Zulkarnain tidak datang membawa pedang atau paksaan akidah. Ia datang membawa pemahaman tentang rezeki. Bahwa rezeki bukan hanya makanan yang dimakan hari ini, tetapi ilmu yang menyelamatkan esok hari. Para mufasir seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Zulkarnain tidak diperintahkan untuk menghukum kaum ini, karena mereka tidak melakukan kezaliman, melainkan hidup dalam keterbatasan. Maka pendekatan yang dipilih adalah pendidikan dan pembangunan. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjadi landasan epistemologis, setiap masalah sosial memiliki solusi yang dapat dipelajari. Zulkarnain mengajarkan teknik berteduh, pengelolaan air, penataan permukiman, dan pemanfaatan alam tanpa merusaknya. Inilah rezeki dalam bentuk peradaban. Dalam perspektif ilmu modern, apa yang dilakukan Zulkarnain dapat disebut sebagai transfer teknologi dasar, arsitektur pasif, irigasi sederhana, dan agroforestry. Ia mengubah panas menjadi tantangan yang dapat dihadapi, bukan kutukan yang diterima pasrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Zulkarnain mengajarkan ayat ini bukan dengan khutbah, tetapi dengan tindakan. Ia menjadikan bumi mudah dipijak oleh manusia timur yang sebelumnya hanya mampu bertahan. Maka perjalanan ke timur menjadi pelajaran besar, bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu terlihat dalam peperangan, tetapi dalam kemampuan mengangkat martabat manusia tanpa membuat mereka kehilangan jati diri. Ketika matahari kembali condong ke barat, Zulkarnain meninggalkan negeri itu bukan sebagai penguasa yang ditakuti, melainkan sebagai guru yang dikenang. Namun perjalanan belum selesai, sebab di balik pegunungan utara, telah menunggu ujian yang jauh lebih gelap, ujian yang tidak hanya mengancam satu kaum, tetapi seluruh peradaban manusia. Bab 7, Negeri di antara dua gunung, ketakutan kolektif dan amanah besar. Jika Timur mengajarkan makna rezeki dan Barat menyingkap wajah keadilan, maka wilayah utara mempertemukan Zulkarnain dengan sesuatu yang lebih purba daripada kemiskinan dan lebih mengerikan daripada kezaliman, ketakutan kolektif suatu kaum yang hidup di ambang kepunahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93. Ayat ini membuka sebuah adegan yang sunyi namun mencekam. Sebuah lembah sempit diapit dua gunung raksasa, seolah alam sendiri membentuk gerbang menuju dunia lain. Kaum yang tinggal di sana bukanlah bangsa tanpa budaya, melainkan bangsa yang terisolasi oleh geografi dan waktu. Bahasa mereka asing, sejarah mereka terputus, dan hubungan mereka dengan dunia luar tereduksi menjadi bisikan dan isyarat.
Para mufasir seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kesulitan komunikasi dalam ayat ini bukan semata persoalan bahasa, tetapi perbedaan peradaban. Mereka hidup jauh dari pusat ilmu, perdagangan, dan kekuasaan. Ketika Zulkarnain tiba, ia tidak hanya menyeberangi gunung, tetapi juga melintasi jurang sejarah. Ketakutan yang mereka simpan akhirnya tumpah dalam permohonan yang lirih namun mendesak. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj adalah kaum yang berbuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan imbalan kepadamu agar engkau membuatkan penghalang antara kami dan mereka?" Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Permohonan ini mengandung dua lapis makna. Pertama, pengakuan atas keterbatasan manusia. Kedua, kesadaran bahwa keamanan adalah kebutuhan paling dasar sebelum peradaban bisa tumbuh. Mereka tidak meminta penaklukan, tidak memohon kekuasaan, hanya meminta kesempatan untuk hidup tanpa teror. Rasulullah bersabda, "Seorang imam atau pemimpin adalah pengurus, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan posisi Zulkarnain pada momen tersebut. Ia tidak sedang memperluas wilayah, tetapi menerima amanah. Ketakutan satu kaum kini menjadi tanggung jawab moral seorang pemimpin yang beriman. Menariknya, mereka menawarkan imbalan materi. Namun Zulkarnain menolak menjadikan keamanan sebagai komoditas. Ia memahami bahwa keselamatan manusia tidak boleh diperdagangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan jawabannya. "Apa yang telah Tuhanku karuniakan kepadaku lebih baik daripada itu, maka bantulah aku dengan kekuatan manusia, niscaya aku akan membuatkan antara kamu dan mereka sebuah dinding yang kokoh." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 95. Inilah titik balik kisah. Zulkarnain tidak bertindak sebagai penyelamat tunggal, melainkan sebagai penggerak kolektif. Ia mengajak mereka terlibat, bekerja, dan berkontribusi. Perlindungan tidak datang dari langit dalam sekejap, tetapi dibangun dari kerja sama, disiplin, dan ilmu. Dalam perspektif sosial modern, pendekatan ini disebut sebagai partisipasi masyarakat. Zulkarnain memahami bahwa benteng yang dibangun tanpa keterlibatan rakyat akan runtuh, bukan karena kelemahan material, tetapi karena rapuhnya rasa memiliki. Maka di antara dua gunung itu, sejarah berhenti sejenak. Ketakutan berubah menjadi harapan. Dan amanah besar mulai ditunaikan, bukan dengan pedang, tetapi dengan perencanaan. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan. Di lembah sunyi itu, fondasi pertahanan paling agung dalam sejarah manusia mulai digoreskan. Bab 8, Tembok Besi dan Tembaga, Ilmu, Kerja Kolektif, dan Rahmat Ilahi. Inilah inti dari seluruh perjalanan. Jika bab-bab sebelumnya adalah jalan, maka bab ini adalah tujuan. Di antara dua gunung yang menjulang bagai rahang bumi, Zulkarnain tidak hanya membangun penghalang fisik, tetapi juga menegakkan monumen peradaban yang menyatukan wahyu, ilmu, dan kerja kolektif manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia berkata, "Bawalah kepadaku potongan-potongan besi." Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Dia berkata, "Tiuplah api itu." Hingga apabila besi itu telah menjadi merah membara, Dia berkata, "Bawalah kepadaku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atasnya." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Ayat ini adalah salah satu deskripsi teknis paling detail dalam Al-Quran tentang proses rekayasa material. Tidak ada mantra, tidak ada mukjizat instan. Yang ada adalah perintah kerja, tahapan konstruksi, dan pemanfaatan hukum alam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Para mufasir seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa besi disusun berlapis-lapis hingga memenuhi celah antara dua gunung, lalu dipanaskan dengan api besar menggunakan alat peniup angin. Setelah itu, tembaga cair dituangkan untuk mengikat dan menutup celah, menghasilkan struktur komposit yang sangat kuat. Dalam perspektif sains modern,
Metode ini mencerminkan prinsip metalurgi dasar, penggabungan logam dengan titik leleh berbeda untuk menciptakan struktur yang lebih tahan terhadap benturan, korosi, dan penggalian. Besi memberikan kekuatan struktural, sementara tembaga berfungsi sebagai pengikat dan pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, maka mereka tidak mampu mendakinya dan tidak mampu pula melobanginya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Ayat ini menegaskan efektivitas sistem pertahanan tersebut. Yakjuj dan Makjuj tidak dikalahkan dengan perang terbuka, tetapi dengan rekayasa yang melampaui kekuatan fisik mereka. Ini adalah kemenangan ilmu atas brutalitas. Rasulullah bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjadi fondasi teologis bahwa pemanfaatan ilmu dan teknologi adalah bagian dari amanah manusia. Zulkarnain tidak menunggu wahyu turun untuk setiap detail teknis. Ia menggunakan akal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan. Namun inti bab ini bukan hanya pada tembok, melainkan pada prosesnya. Zulkarnain tidak membangun sendirian. Ia melibatkan rakyat, membagi tugas, mengatur logistik, dan menumbuhkan rasa kepemilikan. Setiap ayunan palu adalah doa. Setiap tetes keringat adalah ibadah. Dalam sosiologi modern, inilah yang disebut sebagai mobilisasi sosial berbasis tujuan bersama. Ketika ancaman bersifat kolektif, solusi pun harus kolektif. Tembok itu berdiri bukan hanya karena besi dan tembaga, tetapi karena kesatuan niat. Ketika pembangunan selesai dan Yakjuj serta Makjuj gagal menembusnya, Zulkarnain tidak mabuk kemenangan. Ia justru menundukkan kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Ayat ini adalah klimaks spiritual kisah Zulkarnain. Ia menyadari bahwa setinggi apapun ilmu manusia, semuanya tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok itu kuat, tetapi tidak abadi. Aman, tetapi sementara. Para ulama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bahwa tidak ada sistem manusia yang kekal. Semua pertahanan akan runtuh ketika waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba. Bab ini mengajarkan pelajaran paling agung, bahwa rezeki terbesar bukan besi, bukan tembaga, bukan teknologi, melainkan hikmah untuk menggunakan semuanya tanpa kesombongan. Di antara dua gunung itu, Zulkarnain membuktikan bahwa peradaban sejati lahir ketika wahyu membimbing ilmu, dan ilmu tunduk kepada Rabb semesta alam. Bab 9, Yakjuj dan Makjuj, janji akhir zaman dan batas ilmu manusia. Setelah tembok berdiri dan ketakutan mereda, kisah ini tidak benar-benar berakhir. Justru disinilah Al-Quran membawa manusia pada lapisan makna yang lebih dalam, bahwa ada bahaya yang ditunda, bukan dihapus. Yakjuj dan Makjuj tidak dimusnahkan, tetapi dikurung. Mereka menjadi simbol ancaman laten, menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan Yakjuj dan Makjuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah janji yang benar, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Ayat ini menegaskan bahwa kehancuran yang ditimbulkan Yakjuj dan Makjuj bukan dongeng, bukan metafora kosong. Ia adalah bagian dari skenario akhir zaman yang berada di luar jangkauan rekayasa manusia. Tembok Zulkarnain hanyalah penunda, bukan penghapus takdir. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai Adam. Adam berkata, aku penuhi panggilanmu. Allah berfirman, keluarkanlah penghuni neraka. Adam berkata, berapa jumlahnya? Allah berfirman, dari setiap 1999. Maka pada saat itu rambut anak-anak menjadi beruban, dan dari kalian ada satu, dan dari Yakjuj dan Makjuj ada 999.
Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mengguncang kesadaran umat manusia. Yakjuj dan Makjuj digambarkan sebagai jumlah yang sangat besar, melampaui nalar statistik manusia. Mereka bukan sekadar satu bangsa, melainkan fenomena peradaban destruktif. Menariknya, kisah Yakjuj dan Makjuj tidak hanya hidup dalam Islam. Ia bergema kuat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dalam Taurat, Kitab Yehezkiel disebutkan, "Hai anak manusia, hadapkanlah mukamu kepada Gog, dari tanah Magog, Raja Agung Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia." Kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 2. Dan dilanjutkan, "Engkau akan datang dari tempatmu di ujung utara, engkau dan banyak bangsa yang menyertaimu, seperti awan yang menutupi tanah." Kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 15-16. Dalam Injil, Kitab Wahyu menyebutkan, "Dan apabila genap 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, untuk menghimpunkan mereka untuk berperang." Kitab Wahyu pasal 20 ayat 7-8. Penggalan-penggalan ini menunjukkan satu benang merah lintas Wahyu. Gog dan Magog, Yakjuj dan Makjuj, adalah simbol sekaligus realitas kehancuran massal yang akan muncul menjelang akhir sejarah manusia. Para ulama Islam seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa hakikat Yakjuj dan Makjuj adalah nyata, bukan sekadar alegori moral. Namun detail waktu, bentuk, dan mekanismenya adalah bagian dari perkara gaib yang tidak boleh dilampaui spekulasi liar. Dalam perspektif ilmu modern, Yakjuj dan Makjuj sering dianalogikan sebagai ledakan populasi destruktif, perang global, atau kehancuran ekologis. Namun Al-Quran mengingatkan bahwa sains hanya mampu membaca pola, bukan menentukan akhir. Bab ini menutup konflik duniawi Zulkarnain dengan satu kesadaran besar, bahwa setinggi apapun tembok yang dibangun manusia, akan ada saat di mana ia runtuh. Dan pada saat itu, yang menyelamatkan bukan besi, bukan tembaga, bukan teknologi, melainkan iman dan amal. Yakjuj dan Makjuj adalah cermin bagi manusia. Mereka mengingatkan bahwa kekuatan tanpa moral adalah kehancuran, dan ilmu tanpa ketundukan adalah awal kiamat kecil bagi peradaban. Bab 10, Warisan Zulkarnain, Kepemimpinan, Rezeki, dan Benteng Moral Zaman Modern. Ketika nama Zulkarnain disebut dalam Al-Quran, ia tidak dihadirkan sebagai nostalgia sejarah, melainkan sebagai cermin. Sebuah refleksi yang melintasi zaman, agar manusia modern dapat bercermin dan bertanya, di manakah posisi kita di hadapan kekuasaan, ilmu, dan amanah. Zulkarnain tidak meninggalkan istana megah yang bisa diziarahi, tidak pula prasasti yang memaksa manusia tunduk pada namanya. Yang ia wariskan adalah pola berpikir, pola bertindak, dan pola memaknai rezeki serta kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini seakan menjadi ringkasan karakter Zulkarnain. Kekuasaan baginya adalah amanah, bukan hak milik. Keadilan adalah kewajiban, bukan pilihan. Dan ilmu adalah sarana ibadah, bukan alat kesombongan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memperluas makna Zulkarnain. Ia tidak lagi terbatas pada seorang raja besar. Ia hadir dalam diri ayah yang memimpin keluarganya, guru yang membentuk murid-muridnya, pemimpin yang mengelola masyarakat, dan individu yang memimpin dirinya sendiri. Rezeki, sebagaimana yang diajarkan Zulkarnain dalam perjalanan ke timur, bukan sekadar apa yang diterima, tetapi apa yang ditumbuhkan. Rezeki adalah ilmu yang diajarkan, sistem yang dibangun, dan keamanan yang dijaga agar manusia dapat hidup dengan martabat.
Dalam perspektif sains sosial modern, peradaban runtuh bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena runtuhnya etika. Teknologi tanpa moral melahirkan kehancuran. Kekuasaan tanpa hikmah melahirkan tirani. Di titik inilah warisan Zulkarnain menjadi relevan, membangun benteng moral sebelum membangun benteng fisik. Zulkarnain mengajarkan bahwa ancaman terbesar umat manusia bukan selalu Yakjuj dan Makjuj dalam bentuk fisik, melainkan Yakjuj dan Makjuj modern, kerakusan, ketidakadilan, eksploitasi tanpa batas, dan ilmu yang tercerabut dari nilai ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Dan demikianlah kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar?" Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 20. Ayat ini menegaskan bahwa ujian zaman akan selalu berubah bentuk. Jika dahulu ujian itu berupa bangsa perusak, hari ini ia bisa berupa sistem yang merusak dari dalam. Maka bab penutup ini bukanlah akhir, melainkan undangan. Undangan untuk menjadi Zulkarnain dalam skala masing-masing. Menggunakan ilmu untuk melindungi, bukan menindas. Menggunakan kekuasaan untuk menata, bukan merusak. Menggunakan rezeki untuk menumbuhkan, bukan menumpuk. Jika suatu hari tembok-tembok dunia runtuh, dan teknologi tak lagi mampu melindungi, maka yang tersisa hanyalah benteng terakhir, iman, akhlak, dan hikmah. Di sanalah warisan Zulkarnain hidup, bukan di antara dua gunung, tetapi di dalam hati manusia yang memilih adil di tengah gelap, memilih bijak di tengah gaduh, dan memilih tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah godaan dunia. Dan dengan itulah kisah ini ditutup, bukan dengan kemenangan manusia, melainkan dengan pengakuan akan keterbatasannya di hadapan Rabb semesta alam.